Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pada pertemuan yang kedua, mata kuliah eksegesi surat Roma. Jadi para mahasiswa, mata kuliah eksegesi Roma ini merupakan sebuah kajian yang mendalam terhadap surat Roma, dan kemudian memiliki posisi yang sangat penting di dalam iman Kristen, sehingga capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini, mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep dasar ilmu biblika dan teologi perjanjian baru secara komprehensif di dalam pembelajaran mata kuliah eksegesis Roma ini. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah eksegesis surat Roma, mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang historis dan teologi surat Roma ini, serta mendefinisikan unsur-unsur yang ada di dalam surat Roma ini. Untuk itu, para mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan, surat Roma ini merupakan satu tulisan Rasul Paulus yang memiliki sebuah keunikan dibandingkan dengan surat-surat Paulus lainnya kepada beberapa jemaat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebab surat Roma ini mengandung teologi yang paling sistematis. Sebab di dalam Roma ini menyajikan penjelasan teologis yang paling lengkap. Dan kemudian Paulus melakukan sebuah antisipasi atau mengatasi konflik tertentu yang ada di dalam jemaat yang ada di Roma, sehingga menjadi sebuah dasar reformasi gereja masa kini dimanapun kita berada. Jadi untuk itu penekanan pembenaran di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang Rasul Paulus ajarkan pada pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Nah, yang merupakan satu hal yang menarik di dalam pembelajaran ini adalah ada beberapa kata kunci sebenarnya yang ada di dalam surat Roma, yaitu iman, yang bicara tentang respon percaya kepada Kristus, yang kemudian merupakan suatu pembenaran yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui kasih karunia-Nya, dan saya dan saudara mendapat pengampunan dosa, dan pada akhirnya kita akan menerima keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita sekalian. Nah, jadi untuk itu, seperti yang saya sudah jelaskan awal dari perkuliahan, dari Paulus sebenarnya sesungguhnya menulis surat ini dengan begitu lantang. Nah, sedangkan penerima surat Roma ini adalah yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, untuk itu para mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan, kira-kira apakah yang saudara tanggap dari penjelasan Rasul Paulus tentang keunikan surat Roma ini? Jadi saya berikan kesempatan untuk saudara untuk menyampaikan pertanyaan ataupun penjelasan dan ulasan. Silakan, ada para mahasiswa yang bisa menjelaskan. Oke, baik. Menarik sekali apa yang sudah didiskusikan, bahwa sesungguhnya Injil secara sistematis itu dibicarakan oleh Paulus di dalam surat ini, sehingga itu meneguhkan iman jemaat sekalian, dan Rasul Paulus berusaha menguatkan rohani iman jemaat sekalian, yang kemudian memberi sebuah
dukungan pelayanan secara baik kepada kita di lingkungan gereja pada masa sekarang ini. Nah, untuk hari ini penjelasan yang baik bagi kita bahwa surat Roma merupakan salah satu surat Paulus yang paling penting dalam Perjanjian Baru. Yang saya sudah bicarakan awal bahwa keunikannya terletak pada penyajian doktrin keselamatan yang sistematis dan dalam. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sekitar tahun 56 atau 58 Masehi tatkala Rasul Paulus di Korintus. Nah, untuk itu pertanyaan refleksi bagi kita mengakhiri perkuliahan hari ini. Mengapa surat Roma disebut sebagai surat teologis yang paling sistematis? Betapa pentingnya doktrin pembenaran iman melalui iman di dalam surat Roma ini, dan bagaimana latar belakang jemaat di Roma kita ketahui bahwa Rasul Paulus sudah mengungkapkannya dengan sempurna. Demikianlah perkuliahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.